Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 3 akuntansi biaya. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses cost bagian 2, expanded concept. Ada 4 submateri yang akan dibahas dalam proses cost bagian 2, expanded concept. Yang pertama, beginning work in process inventory. Yang kedua, weighted average costing. Yang ketiga, first in first out atau FIFO costing. Yang keempat, ada spoiled units, defective units, scrap, and waste material. Yang pertama yaitu beginning work in process inventory. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode. Produk dalam proses awal periode akan membawa harga pokok persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbandingan weighted average cost dengan metode FIFO. Nah, yang pertama pada bagian gambaran ikhtisar, di metode weighted average tidak ada perbedaan antara unit yang selesai mulai dari inventaris kerja diproses dan unit selesai dari periode saat ini. Sementara di metode FIFO, unit-unit dalam inventaris awal kerja diproses dilaporkan terpisah dari unit-unit dari proses saat ini. Pada perbandingan selanjutnya, yaitu di bagian laporan. Yang pertama, quantity. Diproduksi sama untuk kedua metode. Yang kedua, equivalent production. Di metode weighted average, semua unit yang selesai selama periode tersebut diserahkan sebagai 100% lengkap terlepas dari tahap penyelesaian dari barang dalam proses. Sementara di metode FIFO, barang dalam proses awal termasuk dalam produksi yang setara hanya sejauh pekerjaan yang dilakukan untuk melengkapi unit-unit ini selama periode saat ini. Yang ketiga ada cost to account for. Pada metode weighted average, biaya barang dalam proses awal ditambahkan pada biaya yang telah ditambahkan ke produksi selama periode ini untuk tiba pada biaya cost of account for. Sementara pada metode FIFO, barang dalam proses awal diisolasi dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya unit setara. Yang terakhir ada cost account for. Pada metode weighted average, biaya yang ditransfer ditentukan dengan mengalihkan unit yang setara dengan biaya unit yang setara, hanya ada satu total biaya unit setara. Sementara pada metode FIFO, biaya transferan diasumsikan untuk datang pertama kali dari barang dalam proses awal dan kemudian dari produksi saat ini. Ada dua biaya unit setara yaitu barang dalam proses awal dan produksi saat ini. Pada bagian selanjutnya yaitu weighted average costing. Dalam metode ini, biaya awal kerja dalam proses persediaan ditambahkan ke biaya periode saat ini. Dan total ini dibagi dengan ekuivalen produksi dipinjamkan untuk sampai pada biaya unit setara rata-rata tertimbang. Ini merupakan contoh perhitungan menggunakan metode weighted average costing. Sebagai contoh, kita menggunakan perusahaan Nelly Corporation dengan soal unit, beginning unit in process, ada direct material 100% complete, dan conversion cost 40% complete dengan nilai 4.000. Selanjutnya direct material 100% complete dengan conversion cost 20% complete di departemen 2 dengan nilai 6.000. Start in process during the period
di Departemen 1 dengan nilai 40.000. Units transferred to Departemen 2 ada Departemen 1 35.000. Unit added to production pada Departemen 2 dengan nilai 5.000. Transferred to finished goods inventory dengan 44.000 di Departemen 2. Pada bagian ending units in process ada 2, yaitu direct material 100% complete, conversion cost 60% complete dengan nilai di Departemen 1 9.000. Direct material 100% complete, conversion cost 30% complete dengan nilai 2.000 di Departemen 2. Pada bagian cost, portion of beginning work in process inventory transferred in di Departemen 2 ada 40.000 US dollar. Yang kedua, portion of beginning work in process inventory added by this department ada 3, yaitu direct material Departemen 1 14.000, Departemen 2 12.000. Yang kedua, direct labor Departemen 1 6.560, Departemen 2 10.280. Yang ketiga, factory overhead yang Departemen 1 11.000, Departemen 2 4.600 dengan total Departemen 1 31.560 US dollar, Departemen 2 66.880 US dollar. Bagian selanjutnya, added during the period. Process inventory added by this department ada 3, yaitu direct material Departemen 1 14.000, Departemen 2 12.000. Yang kedua, direct labor Departemen 1 6.560, Departemen 2 10.280. Yang ketiga, factory overhead yang Departemen 1 11.000, Departemen 2 4.600 dengan total Departemen 1 31.560 US dollar, Departemen 2 66.880 US dollar. Bagian selanjutnya, added during the period. Ada direct material dengan nilai di Departemen 1 140 US dollar, di Departemen 2 80.000 US dollar. Direct labor 50.000 di Departemen 1, 70.000 di Departemen 2. Factory overhead di Departemen 1 dengan nilai 90.000 dan 40.000 di Departemen 2 dengan total 280.000 US dollar di Departemen 1 dan 190.000 US dollar di Departemen 2. Ini merupakan cost of production report pada Departemen 1 menggunakan metode weighted average. Pada step 1 yaitu quantity, ada beginning unit in process ditambah unit start in process dengan nilai 44.000. Kemudian ada unit transfer to next department ditambah ending unit in process dengan nilai 44.000. Sementara pada step 2 ada equivalent production. Ada units complete and transferred to Departemen 2 dengan nilai direct material 35.000 dan nilai conversion cost 35.000 juga. Kemudian ending units in process, direct material dengan nilai 9.000, kemudian conversion cost dengan nilai 5.400 diambil dari nilai 9.000 dikali 60%. Kemudian total equivalent units adalah dengan nilai direct material 44.000 dan conversion cost 40.400. Pada step ketiga, cost to account for, ada beberapa elemen di dalamnya, yaitu direct material, kemudian direct labor, dan factory overhead yang masing-masing nilainya ditambah work in process inventory beginning ditambah added during the period dengan total cost to account for yaitu 311.560 US dollar dan 7,40 US dollar pada nilai equivalent unit cost. Selanjutnya,
pada step 4 yaitu cost accounted for, yaitu transfer to next department dengan nilai 35.000 dikali equivalent unit cost dengan nilai 7,40 US dollar. Kemudian dihasilkan 259.000 US dollar. Work in process inventory beginning ditambah date during the period dengan total cost to account for yaitu 311.560 US dollar dan 7,40 US dollar pada nilai equivalent unit cost. Selanjutnya pada step 4 yaitu cost accounted for, yaitu transfer to next department dengan nilai 35.000 dikali equivalent unit cost dengan nilai 7,40 US dollar. Kemudian dihasilkan 259.000 US dollar. Pada bagian selanjutnya work in process inventory ending, ada direct material 9.000 dikali 3,50 US dollar dengan nilai 31.500 US dollar. Direct labor ada 9.000 dikali 1,40 US dollar dikali 60%, nilainya 7.560. Ada factory overhead 9.000 dikali 2,50 US dollar dikali 60% dengan nilai 13.500. Kemudian ketiga elemen ini ditambah menjadi 52.560 US dollar dengan total cost account for yaitu 311.560 US dollar. Kemudian ada cost of production report. Departemen 2 menggunakan metode weight average. Terdapat 4 step juga, yaitu quantities, equivalent production, cost to account for, dan cost accounted for. Secara sederhana, perhitungan dari step 1, quantities, unit to account for, dengan beginning units in process ditambah unit start in process or received from other department ditambah unit added to production. Kemudian pada step 2 equivalent production dengan equivalent production unit complete and transferred ditambah ending unit in process inventory diambil dari ending unit in process dikali percent of completion. Pada step 3 ada cost to account for, yaitu equivalent unit cost dengan menambahkan beginning unit in process inventory dengan cost added during the period kemudian dibagi dengan equivalent units. Pada step 4 ada cost accounted for pada prosedur yang digunakan dalam menerapkan biaya yang diperhitungkan untuk jadwal bergantung pada apakah biaya rata-rata yang dikenakan atau FIFO untuk inventarisasi awal dalam proses. Kemudian jurnal yang digunakan pada metode ini, pada ayat jurnal saat mentransfer barang belum jadi ke departemen lain digunakan debit the work in process inventory departemen B, credit work in process inventory departemen A. Ayat jurnal saat mentransfer barang sudah jadi ke departemen lain dengan jurnal finished goods di debit, work in process inventory departemen B di kredit. Pembahasan selanjutnya mengenai first in first out atau FIFO method. Dalam metode ini, unit dalam inventories kerja dalam proses awal dilaporkan secara terpisah dari unit periode 1 saat unit kerja dalam proses awal diasumsikan selesai lebih dulu. Contoh perhitungan menggunakan metode weighted average costing. Kita gunakan contoh perusahaan Nelly Corporation seperti contoh sebelumnya. Berikut merupakan cost of production report Departemen 1 pada metode FIFO. Step pertama sama dengan metode weighted average. Kemudian step kedua equivalent production, ada unit complete and transferred.
yaitu beginning unit in process dengan nilai 35.000, unit start and complete ada 4.000, kemudian amount need to complete beginning work in inventory ditambah ending in unit in process, kemudian total equivalent unit ada 40.000 di direct material dan 38.800 di conversion cost. Pada step 3, cost to account for ada work in process inventory beginning di total cost dengan nilai 31.560 US dollar. Cost added during the period ada 3, direct material, direct labor, dan factory overhead dengan nilainya masing-masing. Kemudian total cost to account for ada 311.560 US dollar. Kemudian di equivalent unit cost dengan nilai 7,10825 US dollar. Pada step selanjutnya yaitu cost account for dengan elemen transfer to next department. From beginning inventory ada inventory cost dengan nilai 31.560 US dollar, direct labor yaitu 4.000 dikali 7,10825 US dollar. Pada step selanjutnya yaitu cost account for dengan elemen transfer to next department. From beginning inventory ada inventory cost dengan nilai 31.560 US dollar, direct labor yaitu 4.000 dikali 1,28866 US dollar dikali 60% dengan nilai 3.093. Pada step selanjutnya yaitu cost account for dengan elemen transfer to next department. From beginning inventory ada inventory cost dengan nilai 31.560 US dollar, direct labor yaitu 4.000 dikali 1,28866 US dollar dikali 60% dengan nilai 3.093. Factory overhead dengan nilai 4.000 dikali 2,31959 US dollar dikali 60% menjadi 5.567, kemudian nilainya di total menjadi 40.220 US dollar. Kemudian from current production ada unit start and complete dengan 31.000 dikali 7,10825 US dollar dengan nilai 220.356 US dollar. Kemudian total transfernya dijumlah menjadi 260.576 US dollar kali 60% menjadi 5.567, kemudian nilainya di total menjadi 40.220 US dollar. Kemudian from current production ada unit start and complete dengan 31.000 dikali 7,10825 US dollar dengan nilai 220.356 US dollar. Kemudian total transfernya dijumlah menjadi 260.576 US dollar. Pada bagian work in process inventory ending ada direct material, direct labor, factory overhead dengan total 311.561 US dollar. Kemudian terdapat less rounding difference, ada 1, total cost accounted for menjadi 311.560 US dollar. Kemudian ada cost of production report Departemen 2 metode FIFO. Di sini ada 4 step juga, yaitu step 1, step 2, step 3, step 4, quantity equivalent production, cost to account for, dan cost accounted for.
hampir sama dengan yang sebelumnya, namun pada step 4 ada transfer to finished goods inventory. Dengan from beginning inventory ada inventory cost, direct labor, factory overhead dengan nilai 79.046 US dollar. Kemudian from current production ada unit start and complete dengan nilai 419.860. Kemudian hasilnya ditotal menjadi total transfer dengan nilai 498.906 US dollar. Pada work in process inventory ending ada cost from production department, direct material, direct labor, factory overhead yang kemudian nilainya ditambah menjadi 18.550 dengan total cost accounted for menjadi 517.456 US dollar. Rumus perhitungannya yaitu pada step 1 quantity sama dengan perhitungan metode sebelumnya, yaitu beginning unit in process ditambah unit start in process or received from other department, kemudian ditambah unit added to production. Kemudian step 2 ada equivalent production dengan nilai dikurang beginning work in process inventory apabila as if 100% complete ditambah amount needed to complete beginning work in process inventory, yaitu beginning unit in process dikali persen to complete ditambah ending work in process inventory dengan ending unit in process dikali persen of completion. Pada perhitungan step 3 cost to account for ada equivalent unit cost, yaitu cost added during the period dibagi equivalent unit. Kemudian step 4 cost accounted for ada pada periode tersebut biayanya akan memiliki unit ekuivalen. Biaya selesai dicatat dalam 2 keterangan, yaitu yang pertama ditransfer ke persediaan barang jadi dan kedua masih dalam proses akhir unit. Jurnal yang digunakan yaitu pada saat mentransfer barang belum jadi ke departemen lain, ada work in process inventory departemen B di debit dan work in process inventory departemen A di kredit. Kemudian ayat jurnal saat mentransfer barang sudah jadi ke departemen lain ada finished good di debit dan work in process inventory departemen B di kredit. Selanjutnya dibahas mengenai spoiled unit, defective unit, scrap, and waste material. Spoiled unit atau unit rusak adalah unit yang tidak memenuhi standar produksi dan dijual untuk nilai sisa atau dibuang. Kemudian defective unit atau unit cacat adalah satuan yang tidak memenuhi standar produksi dan harus diolah lebih lanjut agar dapat dijual bersama dengan satuan atau dijual sebagai lajang. Yang ketiga ada scrap atau bahan bekas, adalah bahan mentah yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat diproduksi kembali untuk tujuan yang sama, tetapi dapat digunakan untuk tujuan dan proses produksi yang berbeda atau dijual kepada pihak luar dengan jumlah nominal. Yang terakhir ada waste material atau bahan limbah, adalah bagian bahan mentah yang tersisa sebagai produksi yang tidak memiliki nilai guna atau jual kembali. Yang pertama kita bahas mengenai spoiled unit. Di metode 1 disebut metode pengabaian karena unit rusak dianggap tidak pernah diproduksi, terlepas dari jumlah pekerjaan yang dilakukan padanya, karena unit rusak diabaikan dalam perhitungan ekuivalen. Biaya untuk periode tersebut dibagi dengan unit ekuivalen yang lebih sedikit yang meningkatkan biaya per unit ekuivalen.
Metode 2, pembusukan sebagai elemen biaya terpisah. Metode ini memperlakukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen terpisah dari biaya di departemen tempat terjadinya pembusukan. Pada pembusukan sebuah departemen pertama, di metode 1 teori unit pengabaian rusak setelah departemen pertama juga diberlakukan sebagai tidak pernah dimasukkan ke dalam produksi. Sementara di metode 2, total spoilage cost, yaitu number of spoiled unit dikali transferred in unit cost ditambah equivalent production of spoiled unit dikali equivalent unit cost. Nah, accounting for defective units yaitu normal reward cost, entry-nya work in process inventory departemen B di debit, material inventory, payable, factory overhead applied di kredit. Abnormal reward cost, entry-nya less from abnormal defective unit di debit, material inventory, payroll, payable, dan factory overhead applied di kredit. Yang selanjutnya, accounting for scrap. Jika nilai memo dipertimbangkan saat menyiapkan tarif aplikasi overhead pabrik, penjualan akan mengurangi akun factory overhead dengan entry cash di debit, nilainya didapat dari 500 dikali 0,30 US dollar menjadi 150, kemudian factory overhead control menjadi 150 di kredit. Yang kedua, jika barang bekas tidak dipertimbangkan dalam menyiapkan tarif overhead pabrik, hasil akan dikreditkan ke dalam akun barang dalam proses departemen. Entry-nya cash di debit, work in process inventory departemen B di kredit. Yang terakhir ada accounting for waste material. Di sini tidak ada recognition tersendiri yang diberikan untuk material limbah. Biasanya tidak ada variabel biaya yang timbul di material limbah. Umumnya dibebankan pada pengendalian overhead. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai proses cost bagian 2 expanded concept. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.